Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kenikmatan yang penuh berkah terlimpah kepada kita dan juga keluarga kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas tanda-tanda atau ciri-ciri tukang sihir atau dukun. Ya, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat beliau yang begitu mulia untuk kita kaum muslimin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih disebutkan, barang siapa yang datang atau mendatangi dukun lalu mempercayai, membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nabi SAW mewanti-wanti, maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada beliau SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan, di sana juga disebutkan dalam kitab At-Targhib, man ata 'arrafan aw sahiran aw kahinan. Jadi ini melengkapi. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Ini yang dimaksud bukan ramalan cuaca ya. Tetapi ramalan dengan mungkin garis tangan, ramalan dengan kartu-kartu. Namanya banyak ya, istilah kartu tarot lah atau mungkin kartu-kartu yang lain lah, mungkin entah kartu remi atau kartu apa ya. Saya juga nggak paham nih. Au sahiran, ya, ini ramalan yang dimaksud adalah ramalan nasib. Oh, Anda hari Jumat depan akan sial. Oh, asmara Anda akan ini dan sebagainya. Oh, rezeki Anda karena Anda lahir di Senen Kliwon ini dan sebagainya, ini akan macet nih, usahanya akan bangkrut nih. Jadi ada ramalan-ramalan kayak sehingga orang ketakutan. Ya. Au sahiran atau tukang sihir, au kahinan, ya, dukun atau tukang tenung, tukang santet. Fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul, sama kalimatnya. Lalu menanyakan sesuatu dan membenarkan apa yang disampaikan oleh si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi pun dikatakan kafir terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, diwahyukan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bukan saya, tetapi Nabi sendiri melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kaum muslimin harus paham dan harus mengerti. Itu bahkan di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, la yadkhulul jannah mutminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'ur rahim. Di situ ada wala mu'minun bisihrin. Ya. Jadi tidak akan masuk surga seorang pecandu minuman keras, seorang yang percaya kepada sihir. Yang dimaksud dengan percaya kepada sihir adalah meyakini bahwa sihir tersebut memberi pengaruh dengan sendirinya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal ada ayat di dalam Al-Qur'an, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidak ada kemudaratan. Ya, dan mereka itu, ahli sihir itu tidak akan bisa memberikan mudarat, tidak akan bisa memberikan pengaruh buruk dengan sihirnya itu,
kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi sebuah ketawakalan yang harus ada dalam diri kita, keyakinan ini. Jadi kalau ada orang dia menganggap bahwa sihir itu adalah segala-galanya dan sihir itu adalah sebuah kekuatan sehingga bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak akan masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau misalnya ada di antara kita yang menjadi korban sihir, ya, menjadi korban sihir, lalu kemudian menjadi ketakutan disebabkan karena itu. Oke lah, misalnya waktu itu karena lalai, karena lengah, ya, karena ibadahnya juga kurang maksimal saat itu, zikirnya kurang, mendekatkan diri kepada Allahnya kurang, sehingga masuk sihir tersebut. Maka itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana yang harus kita tingkatkan? Yang harus ditingkatkan adalah ibadah kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak Allah akan menganugerahkan benteng yang kuat dari ibadah itu, nur. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 8, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, terangkan, atmim lana, sempurnakan, nurana, cahaya untuk kami, waghfir lana, dan kau ampunkan terus kami. Berarti meminimalisir dosa, bahkan mengurangi dosa, dan bahkan menghentikan dosa alias taubat. Ini yang akan mendatangkan cahaya yang terang sebagai benteng. Kalau ada orang yang kemudian tidak suka dan mengirimkan sihir, maka Allah akan memberikan perlindungan maksimal. Kata Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini peringatan Nabi SAW. Bukan Nabi benci kepada kita. Justru Nabi sayang, cinta, ya, love, bahkan truly love, sangat cinta kepada kita. Karena kita itu diharap-harap oleh Nabi. Ayo masuk surga, masuk surga. Kita itu diharap-harap oleh Nabi. Ayo minum telaga Kautsar, telaganya Nabi, masuk surga. Makanya Nabi memberi rambu-rambu. Siapa yang nggak akan masuk surga? Bukan berarti Nabi ini mengancam. Tuh, kok Islam ini begini ya, misalnya begitu ya. Kok Nabi ini belum sudah mengancam, nggak masuk surga, nggak masuk surga. Oh, itu justru cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umat Islam, agar kita selamat di dunia dan akhirat, dan kita kelak ditunggu oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dengan syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah di-ACC oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, jadi kalau ada hadis seperti ini, ya, sahabat-sahabat semua jangan beranggapan bahwa Rasulullah kok begini amat. Tidak. Jadi Rasulullah itu sayang, cinta, bahkan saya katakan truly love. Rasulullah itu sangat-sangat cinta kepada kita. Jadi oleh karena itu rambu-rambu ini harus dipatuhi, harus diikuti. Nah, jadi jangan sampai salah. Nah, sekarang bagaimana tanda-tanda ciri-ciri tukang sihir? Karena kadang-kadang ada oknum-oknum. Karena tukang sihir ini kadang susah dibedakan. Dia pakai peci juga, bahkan ada sebagian pakai surban juga, bahkan bagian pakai koko juga, macam-macam lah gitu ya. Bahkan sebagian ada yang kemudian jenggotnya juga panjang dan sebagainya. Ini saya bukan mengatakan bahwa ini ya, tetapi saya tidak bermaksud untuk sinis dan sebagainya. Tidak, sama sekali tidak ada. Ya, ini ada oknum, kita katakan oknum, orang-orang tertentu yang nyamar, ya, yang ternyata dia adalah dukun. Ya, ini jadi ada dukun atau dia adalah tukang sihir yang menggunakan atribut, yang menggunakan simbol-simbol Islam. Ya, tapi yang terang-terang ada, ya, yang pakai baju hitam, serba hitam, lalu kemudian menghias dirinya layaknya dukun, memang ada, ya. Yang seperti ini mungkin malah justru kurang disukai oleh masyarakat. Karena apa? Nggak kelihatan, karena apa? Nyata ya, kelihatan gitu. Tapi yang nggak kelihatan ini, yang masyarakat harus tahu. Nah, sekarang bagaimana? Apa ciri-cirinya tukang sihir, ya, atau dukun? Yang pertama, ini saya dapati di dalam sebuah kitab yang sangat bagus, yang ditulis, ya, ini beliau seorang pakar ruqyah syariah Timur Tengah, ya, penulis terapi ruqyah syariah serta terapi dari sihir dan gangguan jin. Ini apa namanya, gabungan dari buku Wiqayatul Insan dan As-Sarim Al-Battar, ya, karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Ini bagus sekali buku ini.
Ya, kitab ini bagus sekali. Apa tanda yang pertama? Yang pertama adalah menanyakan kepada si penderita siapa nama dari ibunya. Ya, jadi nama ibu ini berkaitan dengan nama ibu. Ya, bahkan ada yang kemudian melengkapinya dengan minta fotonya dan kemudian nama ibunya. Ya, ini. Jadi Ustadz, bagaimana kalau yang ruqyah jarak jauh itu, ya, yang bahkan kemudian dengan yang beda, apa juga memerlukan foto? Tidak usah foto, tidak apa-apa. Apa tidak usah nama ibu? Tidak usah. Ya, nama lengkap tidak harus lengkap, panggilan aja. Misalnya nama lengkapnya Paimo Sukiman misalnya begitu ya. Ya, mau saat mendaftar itu hanya sekedar Mo saja misalkan. Tidak ada masalah. Apa harus mencantumkan ibu? Tidak. Ya ini. Kan harusnya secara logis ya, kalau di dalam Islam itu bin itu adalah ke ayah. Ini tidak, malah ke ibu. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya sahabat semua ketika mendaftar ya ke admin kami untuk melakukan terapi, lalu kemudian di sana mohon sertakan foto atau kalau jika ada gitu ya, itu bukan berarti kami wajibkan, tidak. Kami hanya ingin tahu aja, kadang-kadang ya, perlulah, karena di dalam Tibun Nabawi yang pernah kami pelajari, kadang ada penyakit itu yang kemudian bisa tampak ya, misalnya kayak stroke, itu bisa tampak dari wajah. Ya, bahkan ada sebagian melalui lidah. Ya, ini sudah sangat ini. Bahkan saya punya beberapa koleksi buku Tibun Nabawi ya, dan hijamah segala macam ya, atau bahkan juga kaitan dengan fasdu. Bahkan di sana ada penelitian riset ya, penyakit itu bisa nampak diantaranya melalui perawakan wajah, mata, kemudian lidah. Nah ini, jadi kalau kami admin kami meminta foto jika ada, bahkan catatan di situ jika ada. Kalau ada nggak masalah. Ya, jika ada ya, maka itu bukan untuk menyamakan ini, tidak, hanya sekedar aja, siapa tahu di sana ada gejala-gejala medis dari foto yang terakhir tadi ya, atau foto terakhir itu ada gejala-gejala medis yang barangkali tertangkap, meskipun itu kurang maksimal juga karena memang harus orangnya, karena kadang ketika video call jadi kami jadi tahu, oh orang ini seperti ada mengalami peredaran darah yang tidak lancar dan sebagainya, sehingga mengalami kemiringan di wajah dan seterusnya. Nah ini ya, jadi itu sehingga sahabat semua tidak ragu ya ketika kemudian daftar ya di terapi di detak ya, dimintai foto jika ada. Kalaupun tidak ada foto tidak masalah, kalaupun tidak nama lengkap juga tidak masalah. Karena apa? Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu terhadap isi hati ya, dan Allah Maha tahu. Nah, itu yang menjadi konsep kami. Sehingga doa kami adalah Engkau yang Maha tahu ya Allah terhadap yang dimaksud di sini. Engkau yang Maha tahu, kami tidak tahu apa-apa, kami tidak paham apa-apa, kami tidak ngerti apa-apa kecuali Engkau memberitahu kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilma lana, tidak ada ilmu kami ini kecuali Engkau titipkan sedikit untuk kami. Nah, ini ya. Jadi itu ya. Jadi yang ditanyakan ibunya, siapa nama ibunya? Nah, ini ya, baik. Jadi seperti ini. Ini bukan berarti kalau kemudian di instansi-instansi tertentu ya, yang menggunakan misalnya kayak perbankan ditanya nama ibunya, ini bukan berarti mungkin sihir ya, tapi nggak tahu entah kenapa kok itu ada kaitannya dengan itu. Nah, ini memang yang ditulis oleh beliau, Syekh Wahid Abdus Salam ini. Ciri pertama itu. Kemudian mengambil salah satu benda, ya, atau mengambil salah satu benda-benda bekas yang dipakai oleh si penderita, ya, berupa baju, pecinya, atau sapu tangannya, atau kaos singletnya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai pelet itu biasanya diambil misalnya celana dalamnya. Maka bagi ibu-ibu ya, jangan terlalu vulgar ya di dalam menjemur pakaian, ya, mbak-mbak ya, gadis-gadis gitu. Jangan terlalu vulgar menjemur maksud saya, atau kemudian tidak tertutup gitu. Jadi mungkin lebih aman malah jemur itu di lantai atas gitu ya misalnya gitu ya, atau di tempat yang tertutup. Sebab kalau nanti ada orang nakal dalam tanda kutip, takutnya ini banyak kasus seperti ini, dicuri lah itu. Karena sebab ada yang pernah menceritakan kepada kami ya, mohon maaf ya, CD-nya itu dicuri gitu. Ya, ternyata beliau korban pelet. Lah ini, ya baik. Kemudian terkadang meminta kepada si penderita,
Ya, seekor binatang yang dengan sifat-sifat tertentu, misalnya ayam hitam gitu ya. Ya, kami jarang menemukan dukun dengan ayam putih, itu jarang gitu. Jadi ayam hitam. Ya, kayak yang memang darahnya hitam juga itu. Nah, jadi itu disukai gitu. Ya, entah itu disukai oleh jinnya, ya, terangnya begitu ya. Keterangan dukunnya itu katanya paling disukai oleh jin. Ya, makanya kenapa kalau kita bekam itu ya, lalu kemudian di situ kayak ada gumpalan-gumpalan darah hitam, sampah-sampah darah banyak, ini disukai. Maka kenapa Nabi menganjurkan kita setiap bulan sekali di tanggal-tanggal yang di request atau yang di request maaf direkomendasi oleh Nabi 17 ya, 19, 21 ya, bulan-bulan Hijriah itu sangat bagus sekali untuk melakukan bekam ya. Jadi badan akan jadi enteng. Makanya sahabat-sahabat semua, bagi yang sudah misalnya ruqyah, lalu kemudian kok badan saya jadi tambah berat. Nah, coba sampah-sampah darah kuras itu. Ya, bukan dikuras disedot ya, tapi dibekam. Ya, cari bekam steril yang memang terpercaya dan lakukan bekam. Atau jenis lain yaitu fasdu. Ya, insyaallah itu nanti akan terasa nyaman, lakukan tiap bulan. Jangan setahun sekali. Jangan 3 bulan sekali. Ada yang pernah saya tanyakan, Pak, udah berapa lama ini rutin bekamnya? Katanya 3 bulan sekali. Wah, kelamaan. Sebulan sekali. Ya, sempatkan, luangkan waktu Anda untuk melakukan bekam. Nah, ini ya. Jadi begitu. Kalau perlu ada di antara keluarga besarnya yang ikut pelatihan bekam steril. Ya, biar nanti bisa bekam nih, nanti keliling ke anggota keluarganya. Kalau enggak, cari yang terpercaya. Kemudian itu ya, jadi kemudian lalu mengoleskan darahnya. Ini juga kadang ada yang diminta untuk menyembelih kambing, lalu kemudian darahnya itu dibawa ya, kemudian dioles-oleskan ke bagian tubuh penderita, atau yang ayam tadi, ayam hitam dan sebagainya ya, dan lalu membuang dagingnya atau bangkainya pada tempat-tempat yang sepi, misalnya ada dilarung kemana, di lautan, dilarung ke danau, atau mungkin dibuang ke tempat kuburan dan sebagainya. Nah, ini jelas nih. Kemudian yang keempat yaitu menuliskan raja-raja. Ada raja-raja yang di situ tidak terbaca di sana, ro misalnya lam apa enggak. Lalu kemudian Pak taruh dompet ya, taruh di peci, taruh di dompetnya, taruh di mobilnya, jangan. Ini sama seperti kita ya menjadikan sarana jin untuk terundang masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam dompet kita, ke tubuh kita. Dan itu sifatnya terikat mereka. Ya, sehingga pun mereka pun juga akan memanfaatkan kondisi itu untuk merusak kita. Dan mengundang teman-teman jinnya yang lain untuk membuat badan kita tidak sehat. Ya, badan kita tidak sehat. Seperti layaknya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya nggak sehat. Makanya sahabat-sahabat yang pasang susuk, ini kapan-kapan kita akan membahas tentang masalah susuk ya. Itu bahaya sekali ya. Susuk itu adalah bukhul. Ya. Sarana untuk masukkan jin ke dalam tubuh. Tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah pengasihan, ya itu kayak pengasihan, kewibawaan dan sebagainya. Dan itu ya nanti akan gerogoti kesehatan kita dari dalam. Nutrisi dari darahnya dirusak, nutrisi sumsum tulangnya dirusak, bahkan nutrisi spermanya pun bisa dirusak. Ya, bahkan kemudian nutrisi sari-sari makanan pun akan dibikin masalah. Seperti virus. Ya, gitu ya. Jadi seperti virus. Ayo bedanya jin dengan virus apa? Kalau yang jin yang dimaksudnya jin ada yang jin-jin yang masih kufur ya, yang kafir. Ya, bedanya kalau yang virus dalam definisi yang umum itu bisa hidup hanya hidup di tempat yang hidup, tapi kalau yang virus dalam arti jin yang kafir ini tadi bisa dia hidup di benda-benda yang mati, misalnya kayak di ake gitu ya. Ya bisa terikat di sana. Bisa di keris dan sebagainya, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, memberikan membaca mantra-mantra yang hanya dapat dipahami oleh penyihir saja. Makanya tidak berani menjahatkan biasanya, misalnya begitu ya. Nah, ini nggak jelas apa yang dibaca. Ya, karena ini rahasia dia, gitu ya. Kemudian memberikan jimat penangkal yang berbentuk persegi 4 kepada si penderita. Jimat itu mengandung rajah yang berupa huruf-huruf atau nomor-nomor. Bisa ada yang dikalungkan, ada yang dibuat sikap dimasukkan ke dalam saku, ada yang berupa sabuk dan sebagainya, ada yang berupa ikat kepala dan seterusnya, macam-macam. Ya, ini kemudian memerintahkan kepada si penderita untuk menghindari orang atau uzlah, jadi disuruh menyepi dulu, disuruh bertapa, bersemedi, menyepi dulu,
selama masa-masa tertentu dalam ruang yang gelap dan tidak dimasuki sinar matahari, maka jin pasti datang. Maka pasti akan masuk itu. Ya, syarat-syarat seperti itu. Ya, gitu. Ya, ini ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian terkadang minta kepada si penderita agar tidak menyentuh air selama masa-masa tertentu. Ini juga kadang-kadang ada gitu ya di dalam praktek perdukunan yang mungkin berkaitan dengan masalah pijat ya. Lalu kemudian di sana diberikan syarat ya supaya jangan mandi selama 3 hari ya. Di situ alasan juga tidak jelas ya, kecuali kalau memang mungkin berkaitan dengan demam ya, dikompres saja gitu ya, atau disekoh saja, itu mungkin ilmiah ya. Tetapi ini tidak ya. Kalau ingin sembuh jangan mandi 3 hari, kecuali mandi nanti mandinya jam sekian, harus jam sekian. Kalau enggak boleh, jangan, harus jam sekian. Wah, ini mencurigakan ini. Kalau ada seperti itu, jadi teman-teman harus teliti juga gitu. Sahabat-sahabat harus teliti semua. Ya, terkadang itu tadi meminta kepada si penderita agar tidak menyentuh air selama masa tertentu, biasanya selama 40 hari. Ada yang selama 40 hari, ini kata Syekh ini ya. Hal ini menunjukkan bahwa jin yang menjadi khadam pembantu tukang sihir tadi, ya dia memang perjanjiannya begitu. Ya, bahkan dengan jin itu juga mereka punya agama selain Islam ya, agama lain, dan mereka punya syarat. Ada yang 3 hari, ada yang 1 hari, ada yang sampai 40 hari dan sebagainya. Jangan mandi 40 hari, kan repot juga. Ya, jangan menyentuh air selama 40 hari. Wah, ini jelas nih. Ya, kemudian memberikan kepada si penderita benda-benda yang harus ditanam di dalam tanah. Ya, ini bukhul namanya. Dan ini pasti terikat jin. Pasti terikat jin dan akhirnya mengundang jin-jin lain masuk rumah. Dan aura rumah pasti gelap, panas, dan gak nyaman. Ya, gak nyaman. Ya, auranya tengkar saja, auranya rusuh saja dalam keluarga, gak akur dalam keluarga, bawaannya emosi saja. Ya, kemudian yang berikutnya adalah memberikan kepada si penderita lembaran-lembaran kertas yang harus dibakar, kemudian dihirup asapnya, dibakar, hirup, dan sebagainya. Jadi juga masuk. Ya, lembaran-lembaran itu tentu bukan lembaran biasa ya, sudah ditulis-tulisi dengan raja-raja tadi. Ya, terkadang penyihir dapat menebak dengan benar tentang nama si penderita, tempat asalnya, dan persoalan-persoalan yang akan ia tanyakan kepada tukang sihir. Kenapa? Sudah dapat bisikan sebelumnya. Dari jinnya, dari syaitan. Ya, begitu. Ya, kemudian yang ke-13, menuliskan untuk si penderita huruf-huruf potongan di atas sebuah kertas ya, sebagai jimat penangkal, atau di atas piring yang terbuat dari tembikar ya, yang berwarna putih, lalu kemudian memerintahkan kepada si penderita untuk melarutkannya ke dalam air dan kemudian meminumkannya. Nah, ini yang ditulis oleh yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Beliau menyampaikan begini. Nah, oleh karena itu, maka ini tanda-tanda ciri-ciri ya berkaitan dengan tukang sihir. Nah, oleh karenanya maka kalau sudah muncul salah satu atau beberapa tanda sebagaimana kami sudah sebutkan, jadi ada 13 tadi ya, maka hati-hatilah ya. Jadi jangan kemudian mendatanginya dan bahkan meminta syarat ya, atau bahkan kemudian meminta pengobatan kepada mereka, atau bahkan ya dengan hajat, apalagi ya menyihir orang dan sebagainya, maka bertobatlah. Dan ini penting juga kami sampaikan kepada anak-anak atau mungkin cucu-cucunya yang disinyalir ayahnya ataupun simbahnya ataupun kakek neneknya itu dukun, maka hendaklah berlepas diri. Kenapa? Karena bisa jadi kemudian anak dan cucu ini menjadi sasaran. Saya tidak mau mengatakan ekstrim sebenarnya ya, mungkin disebut dengan dalam tanda kutip itu seperti layaknya tumbal gitu. Artinya apa? Jin itu juga turut serta ya terikat juga gitu. Ya, yang harusnya ini kan hanya terikat kepada si tukang sihirnya saja, jinnya itu gitu. Perjanjiannya itu sesuai perjanjian, tapi ternyata kenyataannya tidak, melebar dia kepada anak dan cucunya dan merusak kesehatan anak cucunya juga. Bahkan tidak jarang di antara para dukun yang kemudian anaknya pun mengalami kelumpuhan, anaknya mengalami sakit yang parah dan sebagainya. Jadi itu tidak disadari oleh mereka bahwa itu adalah perbuatan dari mereka sendiri. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa lebih waspada lagi, bisa lebih memperbaiki akidah kita, ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalna 'ala Allah. Kita lebih tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, dan lebih menguatkan diri kita bahwa Allah yang Maha Penyembuh. Al-Qur'an kalamullah, ini adalah bagian dari kesembuhan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mentradisikan ya, atau membudayakan di dalam keluarga kita, ya. Ketika kemudian ada yang sakit, maka segera suratul Fatihah kita bacakan dan tawakal kepada Allah. Namun juga tetap konsultasi ke dokter. Ya, silakan cari herbalnya, cari obatnya, sinergikan semuanya, karena itu bentuk ikhtiar yang halal. Ya, jangan kemudian seolah-olah ya habis diruqyah minta kesembuhan total. Ya, minta kesembuhan total padahal di sana ada gejala-gejala medis. Darahnya juga sudah banyak sampah darahnya. Ya, dulu minum obat yang banyak sehingga terkontaminasi, tubuhnya penuh dengan racun-racun, toksin bahasa lainnya. Nah, lalu minta kesembuhan langsung seketika. Ini ya tidak bisa. Dokter pun akan menolak itu, rumah sakit pun akan menolak itu. Ya, baik, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita dan juga keluarga kita, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.